dipanggil satu-satu gitu kayak di bespressungsraumnya. Yang lulus yang nggak lulus juga harus digituin kan, jadi kayak sedih juga sih tuh. Biar sekarang kemarin kayak ada sekitar tips aja buat kalian, tapi setahu gue sih orang Asia bukannya mau gimana ya, setahu gue orang Asia tuh pada rajin-rajin. Hai, guten Morgen, willkommen in my videos. Ja, lange nicht gesehen. Udah lama gue juga nggak bikin video karena emang akhir-akhir kemarin lagi sibuk sama ujian sekolah. Dan kemarin gue di wisuda, alhamdulillah gue udah selesai. Jadi hari ini gue mau bikin video get ready with me karena hari ini kita mau brunch bareng, asuh gue sama teman-teman sama guru gue juga. Jadi gue tuh rencananya mau pakai kebaya hitam karena kemarin gue udah pakai kebaya merah. And you know what, mereka tuh kayak pada kagum gitu loh ngeliat baju tradisional Indonesia. Kayak gue kan keluar dari kelas, terus gue keluar dari bangunan, terus kayak orang-orang dari yang kelas sebelah gitu kan, gue juga punya temen nih orang Indo, jadi kita ngobrol bareng gitu kan. Terus teman-teman dia gitu kayak lagi pada keluar, lagi pada istirahat gitu, kayak pada ngeliatin gitu aja, terus pada bilang bajunya bagus banget, ini baju tradisional Indonesia, ini bajunya beli di mana, ini bajunya bagus banget, pada kayak gitu semuanya. Pokoknya kalian yang mau lihat, cek aja di Instagram gue, namanya Hey It's Salma. Gue beli kebayanya di mana, boleh komen aja nanti di foto itu. Nanti gue kasih tau kalian. Oke. Ya, kita start aja dulu video ini karena gue nggak mau waktunya keburu-buru. Jadi ini gue masih punya waktu 1 jam. BTW gue jangan kaget ya kalau gue nggak mandi. Karena semalam gue udah mandi dan ini udah masuk waktu helps, atau udah musim gugur, udah mau ke winter, udah mulai dingin. Jadi gue nggak bakal mandi sesering pas lagi di summer karena dingin anjir. Ya, terus abaikan background gue karena emang berantakan banget. So sorry. Ya, gue mau start di sini dengan cuci muka aja sama cuci ketek. Tapi cuci keteknya nggak gue kasih tahu ya. Sama sikat gigi. So, facial wash gue pakai Garnier biasa aja lah ya. Airnya aja masih dingin coy, makanya gue kayak masih nungguin gitu biar agak anget dikit. Jadi gue tadi sebenarnya udah bangun dari jam 7, ini udah jam 8. Tapi gue kayak nongki dulu, nonton TV, main HP, bikin energen. Terus habis itu ngeliat kucing gue habis modal nggak ditutup, kira bau banget. Akhirnya gue yang harus ngorek-ngorek pasirnya dia, terus akhirnya gue bersihin aja sekali. Terus gue nyuci baju, ya ampun gue produktif banget pagi-pagi. Biasanya gue masih tidur. Tadi gue habis nyuci tuh langsung nyatok rambut. Makanya rambut gue udah ready. Ini gak dari semalam, barusan aja selesai. Tadi gue kayak ya udah gue ini catok dulu. Mana sih? Udah beres sikat gigi. Itu gue ngeringin muka pakai kapas karena gue nggak mau. Aduh anjing, mata gue pedes. Ternyata tangan gue kena pasta gigi, goblok. Tadi apa gue mau bilang, gue bersihin muka ngeringin muka pakai kapas soalnya gue kayak males ngegantungin anduk. Nanti anduk gue dipakai sama Chris, terus gue nggak tahu itu anduknya sampai kemana-mana. Dan gue nggak pakai anduk gue juga karena gue takutnya gue lupa itu anduk udah sampai kemana-mana, terus gue pakai di muka, males jadinya. Jadi gue pakai kapas aja. Jadi sekali pakai langsung buang, jadi langsung beres. So I'm gonna start with, kalau gue bingung, vitamin C dari No Cosmetics. Tapi gue pakai dikit aja soalnya dia kayak jatuhnya berminyak banget.
Kalau misalnya nanti udah dibuka tuh kayak tadinya nih muka gue jerawatan parah anjir pas kapan tuh. Gak tahu gara-garanya apa, mungkin emang gak cocok sama kosmetik apa gitu. Terus gue goblok tuh waktu itu karena gue nyampurin bahan aktif sama bahan aktif yang ternyata nggak boleh dicampurin, dan gue nggak tahu. Pas gue baca Instagram dan ada dokter-dokter kayak gitu, mereka udah ngasih tau. Terus anjing, pantesan aja muka gue berontakan parah tiba-tiba setelah gue dari pas nggak tahu umur 17 atau apa gitu udah nggak jerawatan lagi, terus tiba-tiba gue jerawatan lagi gitu. Dan biasanya kan kalau gue momen tuh timbulnya kayak cuma 1-2, terus itu tiba-tiba banyak banget yang bener-bener sampai di sini-sini gitu. Kayaknya alhamdulillah udah beres. Gue kemarin pakai Anua yang apa, Niacinamide Plus TXA 4%. Yang ini tapi udah habis. Gue sampai pakai 2 botol, 2 botol, 2 apa sih, 2 ampul ya. Nah, kalau ampul kan yang kecil, bodo amat. Pokoknya 2 kemasan ini. Dan ini hasilnya bener-bener bersih lagi gitu, and I'm so happy with it. Tapi cuma udah habis, dan ini satunya kemarin gue beli harga sekitar 500 ribuan atau 400, lupa. Oke. Gue udah pakai vitamin C. Dia tuh kayak cepet banget ngeresep di kulit, jadi langsung bisa gue pakein si snail motionnya. Itu gue udah lama banget tuh biasa beli, waktu itu masih bener-bener full, nggak pernah gue pakai karena gue mikir mungkin muka gue nggak cocok. Terus gue kayak takut gitu nyobain sesuatu lagi yang baru. Terus gue cobain, ternyata sebagus itu coy. Kayak pori-pori gue tuh langsung tertutup. Enggak, ini beneran, bukan mau iklan, bukan mau bohong, bukan mau apa. Pori-pori gue tuh tadi gede-gede banget. Terus gue kayak rutin aja pakai ini, kayak sehari bisa 2 kali atau 3 kali tergantung beberapa sering gue pakai cuci muka. Pokoknya kalau gue habis cuci muka gue langsung cover pakai ini sama sunscreen atau nggak moisturizer. Terus kayak gue ngerasa dalam waktu 1 minggu kok pori-pori gue mengecil. Ya gitulah kayaknya. Terus katanya pakainya tuh kayak gini. Bukan langsung dipakein ke muka. Tadinya gue pakein ke muka dan benar-benar hasilnya tuh awalnya becek, tapi kayak langsung mengkilap banget. Ternyata pakainya tuh kayak gini, terus diusap-usap gitu. Terus kita tuh harus kayak taruh ke muka. Lihat ya, nanti ada yang kayak nggak ada. Oh tuh, kayak ada yang kayak ada lendir-lendir gitu. Dan ini tuh nggak boleh diusap-usap gitu, tapi harus diteplak-teplak gini. Diteplak-teplak. Iya, gitulah. Kita tunggu sampai agak kering. Terus nanti gue pakein si sunscreen. Gue harus ngambil sunscreen dulu karena gue kemarin taruh di tas, karena gue kira gue butuh, kayak nggak lagi ada lagi. Sunscreen yang gue pakai ini dari Peter Johnson. Ini emang beberapa sampai gue penyet-penyet gitu, udah mau habis. Kalian pasti tau merek ini kan. Itu bener-bener bagus banget sih menurut gue. Ini tuh gue udah pakai berbulan-bulan. Gue juga udah pesen lagi lewat websitenya Korea atau China, gue nggak tahu. Tapi di situ tuh udah pasti bagus-bagus semua. Nama websitenya apa tuh? YesStyle. Dia shipping ke Jerman juga, dan pokoknya kalau pemesanan di atas 1 juta tuh gratis apa sih, ngirim, ongkos kirim. Muka gue langsung kayak glowy. Gue tunggu dulu sampai sunscreen yang ngeresep, baru gue timpa pakai cushion. Berarti mau tanya sunscreen itu harga berapa, kayak kemarin sekitar 170 ribuan. Gue beli kayaknya cuma 10 euro doang, harga segitu. Tapi gue kasih tip, mendingan kalau misalnya kalian beli-beli di website kayak gitu, belinya tuh langsung banyak. Kayak belinya tuh nggak cuma itu doang, karena banyak banget diskon-diskonnya. Dan benar-benar pengiriman pokoknya dari sekitar 1 juta tuh kalian udah kena gratis ongkos kirim. Dan menurut gue worth it sih, karena
kalau misalnya skincare gitu kan bisa bertahan sampai 1 sampai 2 bulan, jadi kayak tergantung pemakaian aja. Gue bukan per skincarean, cuma ini yang gue pakai. Dan gue kemarin sempat beli Apricot Blossom Peeling Gelnya dari Beauty of Joseon. Ini juga bagus buat exfoliate kulit mati kalian. Itu gue pakai seminggu 1 sampai 2 kali gitu, terus kayak it's enough. Udah meresap cuy, kok nggak tahu tadi udah gimana. Ini udah agak buluk tapi gue pakai Clio cushionnya. Kalau gue pakai di summer sebenarnya ini tuh bakal jadi kayak ngedempul putih banget. Makanya gue jarang pakai di summer karena kulit gue kalau di summer tuh benar-benar gelap. Nah sekarang udah masuk winter, nggak tahu udah mulai ada pencerahan nih, udah mulai ada hidayah. Kulit muka gue udah mulai agak cerah, jadi bisa gue pakai lagi. Karena gue tuh biasa males banget pakai foundation, repot lah pokoknya. Jadi kalian kan udah tahu ya gimana cara pakainya. Eva di tap terus di sini ya gitu, terus habis baru deh ke muka. Kalau influencer kita kan baru ditap, kenapa hasilnya seperti ini, diratain dulu aja ya biar kita tahu hasilnya seperti apa. Ya daripada gue cerita skincarean, mending gue sambil cerita juga kemarin gimana. Jadi tuh di sekolah gue agak aneh karena nggak kayak di sekolah-sekolah lain yang pertama dikasih tahu kelulusan baru kapan-kapan wisudanya atau beberapa hari setelahnya. Enggak. Jadi kemarin tuh gue abis ujian sidangnya gitu istilahnya, ujian mulutnya aja apa sih, berbicara atau lupa. Maksudnya kayak Mundlich lah ya. Gue bingung menjelaskannya gimana. Terus habis itu gue tuh udah termasuk kloter terakhir ya. Terus gue tuh tadinya pengen balik, gue pengen siap-siap dulu karena rencananya gue tuh pulang jam 12.45, kereta gue mungkin datang jam 1, bisa balik ke rumah dulu minimal sejam lah ya, ganti baju terus tetek bengek balik lagi. Tadinya gue planning tuh jam 15 balik lagi. Ternyata diundur, katanya jam 14 harus sudah di sekolah lagi karena pengumumannya bakalan jam 14. Terus kita partinya jam 14, jam 15, pokoknya selesainya lah habis pengumuman itu. Terus langsung Fayan. Ternyata gue udah nunggu di situ berjam-jam sama teman-teman gue. Mereka jam 2 belum selesai loh. Dan gue ya udah akhirnya ngebawa kebaya gue, ngebawa rok dan sepatu gue nggak gue ganti. Gue pakai boots gitu atau apa sih yang dibilang, orang sini tuh bilangnya stifle gitu. Dan itu tuh sebenarnya kayak cocok nggak cocok aja soal kebaya. Tadi gue mau pakai heels, cuma kayak yaudahlah gue malas bawa sepatu, apalagi renteng-renteng berat kan, males. Jadi kayak udah gue pakai aja apa yang ada, bajunya aja gue ganti. Gue make up udah dari rumah akhirnya, tadinya gue nggak mau make upan, terus gue udah nyatok dari rumah dan hasil rambut yang gue catok tuh akhirnya gue iket juga. Jadi kayak ya udahlah. Makanya kemarin abis Mondelez tuh kita udah nunggu akhirnya jam 15 tuh, jam 15 seperti rencana awal. Tau gitu kan gue masih bisa balik dulu kan, masih bisa makan dulu apalah nggak tahu. Jam 15 pengumuman dan itu kayak kita masih nunggu juga karena dipanggil satu-satu gitu kayak di bespressing-roomnya. Jadi kayak lewatin satu ruangan gitu, terus habis itu kita muter gitu loh, kayak ada lorong-lorongnya gitu. Dan disitu orang-orang udah nunggu dan yang lulus nggak lulus juga harus digituin kan. Jadi kayak sedih juga sih tuh, biar sekarang kemarin kayak ada sekitar 3-4 orang yang nggak lulus dan mereka tuh kayak ya langsung balik, terus kayak udah nunggu berjam-jam juga dan akhirnya dibuat nangis gitu kan istilahnya. Ya turut prihatin juga, cuma gimana ya, aku nggak tahu apa yang salah dari mereka, kalau mereka tidak belajar pas ujian atau terlalu meremehkan, gue juga nggak tahu. Makanya tips aja buat kalian. Tapi setahu gue sih orang Asia bukannya mau gimana ya, setahu gue orang Asia tuh pada rajin-rajin, jadi kayak gue nggak perlu khawatir lah sama kalian lah ya. Pokoknya kalau emang mau ujian tuh belajar, jangan ngandelin contekan karena kalian nggak bisa nyontek coy. Kayak forget about it gitu, kayak kebiasaan buruk di Indonesia jangan dibawa di sini karena nggak bakal guna. Apalagi kalian nanti kalau misalnya udah lulus, kalau ilmunya nggak bermanfaat percuma gitu. Jadi ya kalian harus tahu sendirilah
sebab akibatnya. Kalau misalnya kalian belajar juga kan pas lagi ujian, pas lagi lulus, kayak sama aja kayak puasa. Kita nih kalau misalnya puasa di bulan Ramadan pas lebaran kan kita ngerasa ya kayak ada special, something special juga buat kita, karena kita merayakan kemenangan yang sudah kita apa ya istilahnya, kita perjuangkan gitu selama 1 bulan, nahan lapar, nahan aus, walaupun maghribnya tetap harus buka dan apa sahurnya pagi-pagi buta, tapi ya itu kayak kerasa gitu. Kalau kita belajar, kalau kita nggak nyontek itu tuh kerasa pas ujian terus lulus tuh kayak anjir, kerja keras gue ternyata nggak sia-sia. Terus ya kemarin abis diumumin kalau gue lulus, ternyata mereka salah nulis tempat lahir gue. Mereka tuh nulisnya bukan Jakarta tapi Jakatar. Terus gue kayak ini nama gue udah benar kan, kita harus ngecek ya nama gue tuh lahir udah benar, tapi tempat lahir gue kok kayak gini gitu. Kayak ya akhirnya gue nggak dapet ijazah, maksudnya gue sekarang nggak dapet ijazah karena ijazah gue bakalan diperbaiki lagi terus bakal dikirim ke Roma. Terus sampai pokoknya gitu lah. Akhirnya gue keluar, pokoknya gue tuh kemarin kayak sempet jadi gue tuh ini sebenarnya kelasnya diperpanjang karena kemarin gue sempat sakit kan. Gue tuh pernah sakit karena pokoknya gue kemarin sempat di rumah sakit sekitar 8 minggu. Gue nggak punya rautan jadi harus gue kayak gini-gini pakai gunting rambut. Terus gue kayak nggak bisa multitasking ya. Gue harus konsen bro biar bisa. Ya pokoknya yang mau nyumbangin gue rautan boleh lah. Ntar DM aja, alamatnya gue kirim. Iya gue kemarin sempat sakit 8 minggu. Jadi kan kalau asbilum tuh ada batasnya ya, kita mau sakit tuh berapa jam gitu. Maksudnya bukan berapa jam kayak 1 jam harus ini harus sehat, enggak. Maksudnya kayak ada dalam waktu 10% dalam jangka waktu 3 tahun tuh itu kita batasnya itu. Jadi kalau misalnya kita ngelewatin kita harus perpanjang masa ospildum. Jadi gue kemarin perpanjang bukan karena nggak lulus pas awal-awal, tapi karena emang gue sakit. Terus gue nggak diizinkan buat ngikutin ujian walaupun kompetensi gue sebenarnya udah selesai, dan kalau bisa dibilang gue kemarin juga sebenarnya udah siap gitu. Cuma ya udah karena nggak boleh. Akhirnya gue ngikutin di kelas yang ini dan gue benar-benar nggak kenal sama teman-temannya. Gue kenal cuma sama 1 orang dan dia tuh emang baik banget, namanya Yula. Jadi guru gue dulu ya yang di sekolah itu ada si Sarah sama Hea Thompson, dan mereka tuh yang benar-benar ngebimbing gue sampai akhir sebenarnya. Terus Hea Thompson tuh kayak udah cabut dari sekolah itu, kayak udah cari dapet tempat kerja lain. Akhirnya dia yang nggak bisa bantu ngebimbing gue lagi, ya tinggal Sarah di situ. Tapi Sarah kayak juga bantu gue sampai akhir waktu kalau pas gue butuh gitu-gitu. Terus ya udah kemarin tuh kayak pokoknya to be honest gue berharap mereka datang. Ternyata waktu pas di bus pressure round mereka nggak ada. Pas gue keluar pada tepuk tangan gitu-gitu kan, terus mereka juga nggak ada. Terus gue kayak pas, lu tau gak sih orang-orang tuh pada masuk bus pressure room, terus habis itu yang gue denger ya kayak agak sesepukan, ada yang nangis, ada yang kayak bahagia seneng gitu. Gue tuh masuk bus pressure room tuh kayak bener-bener kemana-kemana gue pakai korset anjir. Jadi gue nafasnya kayak gitu. Terus gue kayak mikir anjing ini sesek. To be honest pokoknya kayak gitu lah. Ya gue kayak gini aja nih, jadi gue pakai cushion nggak pakai bedak karena gue nggak suka aja, soalnya kalau pakai bedak mah kayak dempul gitu. Terus habis itu gue kayak ngerasa yaudah gue masuk ke situ terus bilang kamu udah suka, kayak anjir udah kayak pas pernah Elijah, gue selalu bilang kayak gitu. Terus kayak guru gue tuh pada ketawa aja kayak ya anjir cuma kayak gini doang, gue nggak nangis nggak apa, kayak gitu doang. Terus gue keluar pada tepuk tangan, gue tuh kayak makasih gitu. Tiba-tiba proses unlighterin gue ada 3 orang, yang satunya tuh mau meluk gue, terus gue peluk lah ya. Terus tiba-tiba yang 2 tuh ikut-ikutan meluk gue. Terus kayak ya udah kayak I'm so happy with that, tapi kayak gue biasa aja gitu. Terus gue kayak tetap nyari ini Sarah Mae Thompson mana gitu, karena gue nggak boleh bawa siapa anjir. Gue bilang sama laki gue lu siap-siap ya, siapa tahu nanti ada yang bawa orang gitu.
Karena setahu gue benar. Bukan setahu gue sih, kayak gue kira kita tuh kayak boleh graduation tuh kayak aneh gak sih? Adalah graduation kan biasanya boleh bawa orang tuh ya. Ternyata sekolah gue emang aneh aja. Kita nggak boleh bawa siapa-siapa, harus sendiri. Entahlah, biar mandiri kali. Gue nyariin mereka nggak ada. Udahlah, gue kayak dengan kecewanya gue keluar, kan ada jadi pintu gede gitu, dan itu tuh pintunya pintu kaca. Pas gue liat di pintu kaca, kok kayak ngeliat laki-laki yang kayak gue kenal gitu, jenggotan, pala botak. Itu menurut gue sih ya, terus gue nengok, terus gue sumpah demi Allah gue langsung kayak gitu. Gue kayak seneng banget dia datang. Aduh anjir ini, gue seneng banget dia datang tuh, be honest. Terus gue nanya, Sarah mana Sarah sakit ya? Terus gue kayak udah deh gitu. So akhirnya ya udah kan, gue dipeluk sama dia. Terus kita kayak pelukan gitu tuh, kayak di sana pelukan udah wajar ya, kayak begerusen gitu. Terus gue langsung nangis sesegukan anjir, kayak gue otomatis nangis, demi Allah gue nangis kayak gue akhirnya makasih Thompson, gue gitu. Karena dia udah ngebantu gue banget kemarin waktu pas gue lagi maksudnya istrinya ngebantu banget gue pas waktu gue lagi sakit juga kan. Gue cerita jujuran sama dia kan, karena emang kemarin ya pokoknya berat lah situasinya. Dan dia itu sebenarnya partnernya si Sarah, jadi mereka tuh kayak berpasangan gitu, jadi otomatis dia oleh ya. Ya pokoknya dia tahu ceritaannya gimana. Dan gue senangnya apa, karena menurut gue ya, dari sekian banyaknya guru-guru yang bisa ngebimbing ujian tuh cuma mereka berdua. Gue nggak ngerti, karena waktu pas gue masuk ke kelas yang baru, ternyata guru lain tuh nggak, I don't know, gue nggak bilang nanti, cuma kayak you know what I mean. Jadi kayak kemarin pas gue ketemu, gue langsung nangis. Gue kayak I'm so happy with it. Ternyata dia ada di situ, dia bawa anaknya juga kan. Kayak ya ampun. Terus anak itu kayak bingung, kenapa nangis, anaknya masih kecil gitu. Tapi kayak dia kebingungan gitu, kok lulus tapi nangis gitu. Terus karena gue nggak bawa ijazah, terus mata gue sembab, gue turun ke bawah kan sama Thompson. Terus temen gue tuh pada kayak ngeliatin gitu, kayak bentar, kayak gini dulu, kayak gitu mukanya seriusan, kayak nggak lulus gitu. Terus gue lulus, cuma lulus kayak lulus. Terus gue kayak gitu lagi, gue lulus kok gitu. Saya cuma mereka salah nulis ini aja di ijazah gue, makanya kayak nggak bisa. Sekarang gue nggak bakal ijazah. Ternyata itu nggak cuma terjadi sama gue, tapi terjadi di teman-teman gue juga. Ada 2-3 biji kalau nggak salah yang salah nulis, atau emang ijazahnya belum datang, nggak tahu gimana organisasinya. Tapi sekolah gue tuh emang benar-benar organisasi tuh kacau, nggak tau lah. Jadi tuh kemarin akhirnya habis itu gue ngobrol-ngobrol, karena tuh be honest gue nggak kenal sama orang-orang banyak kayak di situ. Gue kayak so akrab aja dari awal di kelas itu ya. Ya pokoknya kayak gini lah cara ngomong gue yang so asik gitu. Terus kayak I hope semua orang nggak mikir kalau gue sokap, tapi emang kayak gue berusaha mencari temen biar gue bisa ngobrol anjing. Karena kalau misalnya gue nggak ngobrol, kiku banget. Suami gue kemarin nggak ikut karena emang gue kira nggak boleh ikut, anjing kan, kesel banget ya. Terus ya udah, akhirnya Thompson juga kan nggak sama Sarah, dia sama anaknya. Dia juga, gue bingung deh, dia kan guru ya di situ ya tadinya ya, dia kan udah pindah kerja. Coba guru-guru lain tuh kayak nggak ada yang ngobrol sama dia gitu loh, kayak kenapa sih gitu. Yaudah akhirnya gue aja yang ngajak dia ngobrol gitu. Ya udah, terus gue juga ngerasa sih kalau misalnya gue diliatin sama orang-orang situ bodo amat. Gue ngerasa dia tuh udah kayak gimana ya, kalau dibilang bapak gue kayaknya ketuaan sih, kayak abang gue lah ya aku mikirnya. Jadi emang bener-bener kemarin gue dibimbing sampai selesai ini, ya wajar aja kalau misalnya gue sebersyukur itu gitu.
jadi capek banget. Ya udahlah, kemarin akhirnya pas waktu pembagian apa sih anjing, nilai, dia juga dari situ. Terus kita sempat minum Zach. Gue nggak minum sih, kayak gue anak baik-baik nggak jangan. Biasanya minum, cuma kemarin gue lagi nggak pengen. BTW itu juga karena nggak sehat, jadi gue kemarin minum jus aja yang nggak sehat juga tapi masih oke lah. Terus akhirnya gue makan ngemil gitu aja, dan gue baru sadar ternyata gue dari pagi cuma makan nasi sih. Gue kayaknya makan nasi, makan alpukat sama telur, makan. Untungnya makannya sehat tuh pagi-pagi itu, karena siang ternyata gue bener-bener nggak makan. Jadi gue baru makan tuh malam jam 18, dan pantesan aja gue kayak udah keliengan. Gue tuh udah pusingnya minta ampun kemarin. Kayak gue juga ngerasanya kenapa gue sakit kepala banget anjing. Gue kayak mana lama banget tungguinnya kan, kepala gue tuh bener-bener sakit, demi apapun sakit banget. Terus akhirnya gue balik, dijemput sama Chris tuh ngasih bunga coy, gue seneng banget. Terus abis itu kan gue nggak masak. Sekarang gue mikir kita makan di situ kan, tapi gue juga kepikiran sih makan, kalau gue makan situ Chris makan apa gitu. Gue nggak masak. Terus habis itu akhirnya kita pesan sushi. Ternyata hujan. Sushi itu kemarin pokoknya di toko itu nggak bisa pakai card bayar, jadi harus pakai barget, harus pakai cash. Dan mesin ATM-nya yang di depan resto itu rusak. Jadi gue sama Chris muter lagi nyariin mesin ATM. Pas mau cabut, kartunya nggak fungsi. Kesel banget gak sih? Akhirnya kita kartu gue itu nggak fungsi. Gue nggak tahu kenapa, padahal ya duitnya ada lah, dikit-dikit lah. Ya akhirnya gue balik lagi ke rumah, terus ngambil kartunya Chris. Akhirnya kita ngambil duit, dan alhamdulillahnya berhasil. Bayar. Gue udah pusing banget kemarin. Gue tuh seneng banget, dan gue kemarin bener-bener hiperaktif anjing banget. Mungkin karena bener-bener lagi euforianya Ais kelulusan lah ya, gimana sih. Terus habis itu udah sih, gue gini aja. Iya, lu jangan kaget bibir gue jadi oranye, karena bibir gue sebenarnya gelap. Kalau gue ngerasa pede kalau gue pakai oranye. Ya makanya kemarin gue lagi euforianya gue kayak orang ADHS anjing. Gue cerita nggak berhenti ke Chris, sampai Chris tuh juga teler dengerin cerita gue. Kayak udah, dia ngerti kok. Ya udah gitu aja sih sebenarnya. Hari ini gue mau brunch, paling makan doang, terus udah balik. Nggak tau, katanya hari Senin mau ada sesuatu lagi, cuma kayaknya gue mager anjir kesana lagi mau ngapain. Karena gue sebenarnya tuh biasa hari Senin tuh pengen istirahat, pengen bikin kue juga karena si Chris ulang tahun hari Selasa, pengen bikin kue. Terus gue juga sempat menjanjikan ke stasiun gue kalau gue lulus gue pengen bikin kue juga, jadi kayak nyalah begitu. Gue mau ganti baju, tapi baju belum di sini. Udah gue ganti celana aja dulu. Bentar ya, gue balik lagi. Gue udah balik lagi. Jadi yang baju mau gue pakai tuh ini. Terus gue dalamannya pakai apa sih, body dulu. Gue pakai dulu bajunya guys. Jadi ini bodinya buat dalamannya. Jadi ini juga termasuk kebaya. Nanti kalau misalnya ini gue kasih hasil akhirnya ya, dari atas sampai bawah. Hari ini gue nggak pakai rok panjangnya karena riwah, jadi gue pakai Strumpfhose sama rok pendek aja. Karena ini bajunya juga hitam dan gak terlalu kelihatan kayak kebaya formal banget, jadi gue pakainya rok pendek yang pokoknya style mau gue modernisasi. Oke, sekarang kita lepas rambut. I wanna see how to final result ya. Wow,
Oke, bagus lah ya. Agak berantakan. Nggak tahu, gue bingung mau gue harus spray apa enggak. Kayak, kok gue cantik. Oke, juga spray. Tapi kalau oke, spray dari Go To Be. Oke, sekian cerita gue. Get ready with me. I'm so ready. Pakai parfum, gue bingung pakai parfum. Pakainya pakai hari ini YSL aja. Jadi kalau gue pakai parfum pakainya di sini. Terus habis itu gue bagi-bagi di sini. Udah gitu doang. Ya biar wanginya enggak. Oke. Final resultnya gue kasih nanti, tapi gue mau optionan aja dulu sekalian. Thank you for watching. See you in the next video. Bye. Don't forget to like and subscribe kalau kalian suka. So, jadi gue sekarang udah di ruang tamu. Nah, gue mau posting dulu. Tadi kan gue udah say goodbye ya. Sekarang gue malah ngomong lagi. Jadi ini gue mau nunjukin final result gue. Gue udah pakai anting-anting biar sama kayak banyak perle-perlenya gitu. Dan inilah hasil akhirnya. Udah kita lihat. Pakai stocking. Yup. So I'm ready. Ya sekarang gue tinggal siap. Sekarang gue tinggal siapin tas and let's go. Kalau misalnya kalian mau stay tune, nanti bakal ada foto-foto gue pas kemarin di wisuda. But since Selasa gue nggak bisa, karena ada shoot, jadi gue nggak bisa nge-posting semua yang ada guru-guru, yang ada teman-teman. Jadi gue posting cuma di rumah sendiri. So, love you guys. Have a nice day. Okay, bye.